Oke. Jadi dari halaman 32 sampai 39 itu pengenalan lam sukun ya Ustaz ya. Lam sukun. Sebenarnya gini Ustaz, sebenarnya dari halaman 32 sampai 44 itu kan 32 sampai 39 itu lam sukun. Ya. Kemudian 40 sampai 44 itu sin sukun. Sebenarnya itu biar Ustadz di juz 2 itu tidak kehabisan materi. Artinya itu cuma pengenalan saja seperti yang dikatakan Al-Ustadz An Khairun Nas itu Ustadz. Oke. Jadi hanya pengenalan saja Ustadz ya. Butuh waktu berapa lama sih Ustadz menurut sampean kalau sampean ngajar di juz 2A? Apakah di juz 2A? Iya Ustadz. Oh, jadi ada 2 kelas ya Ustadz? Ada 2 kelas kalau di sini Ustadz. Kalau sampean itu di anak-anak sudah paham betul juz 2 itu waktunya berapa lama sih Ustadz? Biasanya satu materi itu biasanya menghabiskan waktu 3 hari. Enggak, kalau ke semuanya? Semuanya itu Ustadz 1 bulan setengah. 1 bulan setengah. Karena kalau saya menghitung itu tidak, kalau fathah kan sudah di juz 1 sudah mantap. Saya hitung dari harkat kasro alif itu semuanya 15. Jadi sisanya itu pemantapan dari mengulang materi yang sudah selesai itu 15 hari Ustadz. Tapi yang IQ-nya ya Ustadz Yanto yang iya Ustadz. Di atas rata-rata ya. Kalau di bawah rata-rata ya bisa 2 bulan Ustadz. 2 bulan ya? Iya bisa 2 bulan. Apakah bisa jadi sampai 1 tahun? Ya enggak lah Ustadz. Kalau 1 tahun ini bukan at-tanzil Ustadz. Jadi kalau masalahnya itu kalau di desa ya Ustadz ya. Aduh, kenapa copot Ustadz? Sebenarnya gini Ustadz, yang masalah kata Ustadz Anas itu, masalah IQ itu sebenarnya ketika saya itu meneliti dari anak-anak yang pernah saya itu ajari, itu sebenarnya gak ada yang sampai makan baik. Iya Ustadz, sebenarnya tergantung Ustadznya. Seberapa besar Ustadz itu bisa mengambil perhatiannya, karena gini Ustadz, dalam otak anak kecil itu terdapat cuma kesenangan dan kebahagiaan. Jadi ketika kita itu sudah bisa membahagiakan dan menyenangkan, insya Allah anak itu cepat Ustadz, cepat mengerti ketika kita mentransfer itu Ustadz. Dengan tanda kutip mereka yang IQ-nya di bawah rata-rata. Iya Ustadz. Oke. Jadi insya Allah bagi para pecinta tanzil tidak akan ada anak-anak kita itu menyelesaikan juz tersebut sampai lebih dari 2 bulan ya Ustadz ya. Artinya normalnya itu 1 bulan setengah atau maksimal 2 bulan gitu ya Ustadz. Jadi kalau sampai lebih itu kemungkinan kalau anak-anak itu tidak begitu artinya pintar tapi lebih dari 2 bulan itu berarti dari yang mengajar gitu ya Ustadz ya. Oke, sekarang saya mau bertanya dari sampean Ustadz semuanya. Tentang limit waktu sampean ketika ngajar dalam kelas. Jadi kan lumayan sulit di sini. Mulai dari sampean nyampe dalam kelas sampai pulang itu gimana? Kan sebelumnya tadi RA Muba itu kan jadwal masuknya itu jam 12.30 kan ya. 12.30 WEB. Ya, WEB. Sebelum jam 12.30 WEB itu kurang 5 menit itu asatid RA Muba itu ada di depan kelas semua Ustaz. Wajib gitu Ustaz. Wajib Ustaz. Jadi menyambut murid. Terus kalau udah jam 12.30 semuanya asatid itu masuk ke dalam. Oke. Terus sapa-sapa sama murid itu Ustaz. Cuman sebentar aja, cuman enggak lah berapa menit lah gitu Ustaz. Contohnya gimana Ustaz? Sapa-sapa. Ya sapa beres kena ada nih Ustaz. Terus itu Ustaz pas pembukaan. Iya, pembukaan. Pembukaan itu 2 menit. 2 menit. Pembukaan baca suratul Fatihah itu Ustaz. Terus setelah itu klasikal. Klasikal yang dipelajari sebelumnya itu Ustaz. Yang sebelumnya apa yang sebelumnya yang enggak yang masih kurang itu. Terus di klasikal, contohnya klasikal kan ada di juz 2 itu ada
fathah tanwin fathah panjang gitu Ustaz. Oke. Biasanya itu ditulis ya Ustaz ya? Iya ditulis. Tulis di papan. Pertamanya itu yang ditulis Ustaz. Iya. Kan kalau kadang apa namanya? Kadang murid itu kan hafal fathah tanwin fathah. Terus kalau di klasikal itu Terus Ustaz, contoh yang tadi. Fat- Penasaran Ustaz. Penasaran. Saya tadi. fathah tanwin fathah panjang kasro tanwin kasro kasro panjang dhamma tanwin dhamma panjang gitu Ustaz. Oke. Sukun gitu. Alif iya sukun waw sukun dibaca panjang gitu. Itu Ustaz ya. Biasanya kompak semua Ustaz. Kompak Dibaca semuanya Ustaz. panjang gitu, Ustaz. Oke. Tapi murid yang bilang panjang bukan ustadznya yang bilang panjang. Jadi apa ya Ustaz ya? Jadi anak-anak itu cepat paham tentang masalah harkat itu. Iya. Bahwasanya kalau yang di atas itu fathah. Terus dari fathah itu kayak apa itu karena ada metode seperti itu ya. Kalau itunya Ustadz bisa dikatakan tiap hari dibaca. Hari. Tapi praktiknya itu yang sangat sulit Ustadz. Oke. Dari dari persatu dari harkat itu. Oke. Jadi cara mengingatkan anak tersebut, cara mempraktekannya. Misal kasro, doma. Kayak Itu, kalau Ustaz. seperti tanwin, kalau saya yang pernah baca itu katanya taburuk elong. Gitu ya. Paburu ka elong. Taburuk elong. Oke. Jadi kalau tadi klasikal berapa menit Ustaz? Kan pembukaan kan 2 menit. Kalau klasikal ini 15 menit Ustaz. Oke. 15 menit. Iya 15 menit. Mencakup artinya mencakup dari doa-doa. Iya doa-doa, surah-surah, tepuk-tepuk, nasir itu. 15 menit. Setelah itu Setelah itu menerangkan pelajaran Ustaz. pelajaran seterusnya itu. Ya. Sebelumnya kalau menerangkan pelajaran yang sebelumnya terus yang tidak dimengerti itu Ustaz. Artinya diulang-ulang. Diulang-ulang. Terus kalau udah diterangkan terus menerangkan keterangan yang selanjutnya. Oke Ustaz. Lanjut ya. Insyaallah ini pertanyaan sebelum terakhir ya. Enggak, pertanyaan terakhir ini Ustaz karena sudah berapa menit. Dan mungkin Ustaz mempunyai kesibukan tersendiri ya Ustaz ya. Oke, saya mau tanyakan, saya ingin meminta gambaran Ustadz, cara mengajarnya itu gimana? Cara mengajar di dalam kelas itu gimana Ustadz? Boleh duet gitu Ustadz. Ketika duet itu gimana? Nanti kan bisa dilihat oleh para pecinta tanzil gitu. Gimana Ustadz? Kalau sampean ngajar di dalam kelas itu Ustadz, mulai dari pembukaan gitu Ustadz. Dan cara menerangkan fathah panjang gitu Ustadz. Saya minta gambarannya gitu Ustadz. Contohnya gimana? Pertama-tama Ustadz, kalau saya sendiri kan saya beda kelasnya Ustadz. Iya. Jadi beda juga cara Oke. penyambutannya itu Ustadz. Cara penyampaian. Kalau saya sendiri itu biasanya tanya-tanya, numpak apa kena gitu ya. aduh, orang mau cek gendenger ya. Paling aneh yang ngakui bedak siwing megelawing biasa kayak gitu gula. Terus kemudian sama saya disuruh luruskan barisan. Nah, yang lurus. Biasanya ketika sudah itu saya tanya siapa yang belajar, siapa yang sudah makan, siapa yang sudah sholat. Ketika mengajukan semua, biasanya kalau saya itu langsung bagus yang sholat, yang sudah belajar, wajib kita syukuri. Alhamdulillah wa syukru lillah wa ni'matillah. Biasanya gitu Ustaz. Alhamdulillah. Kemudian setelah itu biasanya langsung Klasik. nasid Islami dulu Ustaz. Nasidnya itu apa saja kalau di juz 2? Nasidnya kalau juz 2 itu banyak Ustaz, 10. Di antaranya Mars Tarbiyatul Quran. Mars Tarbiyatul Quran ada pengemis Allah yang pemurah, ada Matobi'i, ada Nabi Muhammad Rasulullah. Macam-macam Ustaz, banyak Ustaz. Matobi itu gimana Ustaz? Matobi'i itu seperti ini. Fathah diikuti alif a. Coba duet Ustaz, coba duet. Kasro diikuti iya i. Doma diikuti waw U. Semua berbunyi a i u. Nah gitu Ustaz. Biasanya kalau saya waktu nyanyi itu biasanya saya agak duduk Ustaz. Karena kalau saya meneliti itu ketika Ustadznya duduk itu kurang semangat buat anak-anak. Jadi, saya tuh berdiri sambil cari anak yang kurang bagus, biasanya dicubit ininya, disentuh kupingnya. Nah. Ustaz Anas mungkin juga seperti itu ya Ustaz Anas ya? Ya sama Ustaz. Sama.
Tapi Sebenarnya sama Ustadz. Target goalnya itu sama, tapi beda caranya. beda cara. Jadi berjuta kaki satu pijakan. Iya Ustadz. Oke Ustaz, jadi kalau nasyid islami di juz 2 itu kira-kira ada 10 ya Ustaz ya? 10. Dan saya mendengar dari juz 1 kemarin bahwasanya tes untuk anak tersebut naik pada juz selanjutnya itu hanya 2 bulan ya Ustaz ya? 2 bulan Ustadz. Berarti anak tersebut sudah mengenal, artinya hafal doa-doa di juz 2, tepuk-tepuk nasyid islaminya gitu. Ya karena tiap hari Ustadz. Tiap hari ya? Biasanya yang sulit itu kalau doa-doa, surah-surah, tepuk-tepuk itu pendahuluannya Ustadz. Seperti halnya bacakan surah An-Nasr. Biasanya cuma pendahuluannya itu seperti halnya idza. Dikasih tahu idza biasanya bisa melanjutkan anak-anak itu. Pancing geling. Saking seringnya membaca Ustadz tiap hari Ustadz. Dan juga banyak yang hampir tertukar gitu ya Ustaz ya. Hampir tertukar. Mungkin dari Ustaz Khairuna seperti itu. Dan saya mau minta kesimpulan Ustaz ya. Mau minta kesimpulan dari metode at-tanzil juz 2 di sini gimana? Kesimpulannya di juz 2 itu Ustaz. Nanti bisa disambung sama Ustaz Yanto. Iya. Kesimpulannya di juz 2 itu harus menguasai bunyi harkat dan dapat melafadzkan huruf yang benar. Huruf dengan benar, oke. Jadi apabila di juz 2 ini belum bisa membaca halaman, seumpamanya halaman pertama belum bisa, itu jangan dinaikkan ke halaman yang kedua. Jadi tetap sama bahwasanya perlu diingat kembali bahwasanya cara mengajar di at-tanzil jangan sampai itu kalau anak-anak kita belum tahu atau belum begitu paham gitu ya Ustaz ya. Belum begitu paham jangan sampai dinaikkan gitu. Agar apalagi di juz 2 itu akan menjadi negatif ya pada juz 3-nya gitu. Jadi kesimpulannya bagi para pecinta tanzil bahwasanya di juz 2 itu hanya menekankan pada harkat, artinya bunyi-bunyi dari harkat ya Ustaz ya. Iya, bunyi dari dengan harkat serta panjang pendeknya. Dari panjang pendeknya itu gimana? Tahu bedanya mana yang panjang, mana yang pendek itu Ustaz. Oke. Bisa lah gitu ya. Bisa Pasti bisa. Mudah-mudahan semua para pecinta tanzil mulai dari juz 1 kemarin sampai juz 2 sekarang itu betul-betul memahami dari apa yang diterangkan oleh Ustaz tentang cara mengajar metode at-tanzil juz 1 sampai juz 2 dan apa sih harus ditekankan gitu ya Ustaz ya. Amin. Kita doakan sama-sama Ustaz ya. Oke, makasih atas waktunya Ustaz ya. Makasih atas waktunya sama Ustaz Khairuna, sama Ustaz Yanto. Mudah-mudahan sampean semua tetap sehat walafiat dan diberikan jodoh yang bisa membahagiakan kita gitu Ustaz. Amin Ustaz. Amin Ustaz. Mic-nya Ustaz. Jangan lupa yang glowing Ustaz. Walaupun seperti kecap bangau. Manis Ustaz. Ya tapi harus glowing semuanya Ustaz. Bukan cuma glowing mukanya doang. Glowing sama hatinya. Tingkah lakunya itu Ustaz. Amin. Kita doakan semua ya bagi para pecinta tanzil. Mudah-mudahan dan juga di pondok kita, di pondok pesantren Mambaul Ulum Bata-Bata tetap maju, tetap berkembang dan tidak ada, artinya seperti dawuh almarhum, saya tidak suka dengan kata-kata pertahankan. Karena kata-kata pertahankan itu hanya ada dalam cinta. Gitu Ustaz ya. Jadi pengetahuan tidak boleh dipertahankan akan tetapi dikembangkan gitu Ustaz. Mudah-mudahan sampean semua sehat terus dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Makasih Ustaz waktunya. Oke. Jangan lupa ya bagi para pecinta tanzil silakan like, komen dan share dan tentunya di-subscribe agar kita dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kita semua tidak kehilangan konten-konten yang seru dari konten-konten seru dan juga bermanfaat dari YouTube RA Official. Oke, semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di bincang-bincang metode at-tanzil.